Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha lahir di Makkah pada tahun 556 Masehi. Nama ibunya adalah Fatimah binti Zaid dan nama ayahnya adalah Khuwailid bin Asad. Seorang pemimpin yang sangat populer di antara suku Quraisy, Khuwailid bin Asad merupakan golongan pembesar Mekah dan juga seorang pengusaha yang sangat makmur serta kaya raya. Namun ia meninggal saat bertempur dalam peperangan Fujjar. Sayyidah Khadijah tumbuh besar dikelilingi oleh kemewahan. Dia menikah dengan Abu Haluh Malak bin Nabash bin Zarrarah bin At-Tamimi dan punya dua anak, Halah dan Hind. Tapi sayangnya suaminya meninggal. Beberapa waktu kemudian Sayyidah Khadijah menikah lagi dengan Atik bin Aith bin Abdullah Al-Makhzumi dan dikaruniai seorang putri bernama Hindah. Tetapi pernikahan ini berakhir karena ketidakcocokan. Namun ada riwayat lain yang mengatakan jika suami kedua Sayyidah Khadijah juga meninggal. Setelahnya, Sayyidah Khadijah memutuskan untuk tidak menikah lagi walau banyak lamaran dari para tokoh-tokoh penting dan terhormat yang banyak meminangnya. Tetapi semua lamaran itu ia tolak. Semua perhatiannya dikhususkan untuk membesarkan anak-anaknya dan membangun bisnis yang dia warisi dari ayahnya. Sayyidah Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Ia seorang pebisnis sukses dan ia disebut-sebut memiliki separuh dari keseluruhan kafilah-kafilah dagang yang berasal dari suku Quraisy. Kemampuan dan kecerdikan yang dimilikinya membuat bisnisnya berkembang paling luas di antara kaum Quraisy. Kebijakannya adalah mempekerjakan orang-orang terpercaya sebagai karyawannya yang bekerja keras, jujur, dan terhormat atas namanya. Dia sangat bergantung pada integritas para karyawannya itu yang melakukan perjalanan jauh. Dia mengekspor barang-barangnya ke pasar yang jauh seperti Suriah dan karyawannya membeli barang-barang dari pasar-pasar itu untuk dijual kembali di Mekah. Sayyidah Khadijah kemudian mendengar berita tentang integritas seorang pemuda di Mekah saat itu, kejujuran dan akhlak mulia pemuda itu. Lalu dia memberikan tawaran pekerjaan kepadanya untuk memimpin kabilah dagangnya. Pemuda itu dengan senang hati menerima tawarannya dan mulai bekerja untuknya. Pemuda itu bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah mengirim Muhammad dalam perjalanan bisnis. Sementara pelayan laki-laki yang sangat ia percaya bernama Maisarah diperintahkan untuk menemani Muhammad. Maisarah terkesan dengan perilaku, akhlak, kekuatan karakter, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transaksi yang bersahabat dan kemampuan bisnis Muhammad. Dalam perjalanan kembali dari Suriah, Muhammad berbaring di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Pendeta Nastura yang terkenal karena pengetahuannya tentang agama dan wawasannya melihat sosok laki-laki sedang rehat dan bertanya siapa dia kepada Maisarah. Maisarah memberitahunya semua tentang Muhammad, termasuk kejujuran dan kecerdasannya. Pendeta Nastura kemudian mengatakan kepada Maisarah bahwa pria ini akan ditinggikan derajatnya menjadi nabi di masa depan karena tidak ada orang yang pernah beristirahat di bawah pohon tersebut kecuali para nabi. Riwayat mengatakan bahwa Maisarah juga melihat awan-awan di atas kepala Muhammad yang melindunginya dari panasnya sinar matahari. Ketika kembali ke rumah, Maisarah melaporkan kepada Sayyidah Khadijah semua yang telah terjadi. Dia sangat tersentuh dan terkesan dan mulai berpikir untuk kembali menikah dan memilih Muhammad sebagai calon suaminya. Tapi bagaimana dia mengungkapkan maksudnya kepada Muhammad? Sayyidah Khadijah sudah menolak beberapa lamaran dari banyak laki-laki, termasuk dari sejumlah keluarga terhormat dari Quraisy. Bagaimana reaksi suku Sayyidah Khadijah sendiri? Apa yang akan dikatakan keluarganya? Belum lagi, apakah lamarannya bakal diterima oleh Muhammad, seorang pria muda yang belum pernah menikah dari suku Quraisy? Suatu malam Sayyidah Khadijah bermimpi bahwa matahari yang bersinar telah turun dari langit ke halaman rumahnya, memancarkan sinarnya ke dalam rumahnya. Keesokan paginya, dia pergi menemui sepupunya untuk mencari tahu takwil mimpi yang indah ini. Sepupunya itu bernama Waraqah bin Naufal, seorang pria buta yang terkenal karena keahliannya dalam menafsirkan mimpi dan pengetahuannya yang dalam tentang Taurat
dan Injil. Ketika Waraqah mendengar mimpi Sayyidah Khadijah, dia tersenyum tenang dan mengatakan kepada Sayyidah Khadijah untuk tidak khawatir. Menurutnya, ini adalah mimpi yang sangat menjanjikan. Matahari yang dilihatnya turun ke halaman rumahnya menunjukkan bahwa seorang nabi yang kedatangannya telah diramalkan dalam Taurat dan Injil bakal menghiasi rumahnya. Sayyidah Khadijah akan menemukan kehadiran sosok agung ini dalam hidupnya. Setelah pertemuan dengan Waraqah, keinginan Sayyidah Khadijah untuk menikahi Muhammad menjadi lebih kuat. Salah seorang teman dekat Sayyidah Khadijah, Nafisah binti Munyah, diutus untuk pergi ke rumah Muhammad dan minta izin untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi kepadanya. Ketika Muhammad mengatakan tidak keberatan akan maksud kedatangan Nafisah itu, kemudian Nafisah bertanya, Muhammad, kenapa engkau masih belum berfikir untuk menikah? Muhammad menjawab, keinginan itu ada, tetapi kesanggupan ekonomi belum ada. Nafisah kembali bertanya, Bagaimana kalau seandainya ada yang hendak menyediakan nafkah, lalu engkau mendapat seorang istri yang baik, cantik, berharta, dan akhlaknya setara pula denganmu, apakah engkau akan menolaknya? Siapakah dia? tanya Muhammad. Nafisah menjawab, Khadijah, asalkan engkau bersedia, sempurnalah segalanya. Urusannya serahkan kepadaku. Muhammad mengatakan dia bersedia asalkan wanita itu pun bersedia menikahinya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dan Abu Talib mendatangi paman Sayyidah Khadijah, Umar bin Asad, untuk melakukan prosesi lamaran. Lamaran itu diterima dan pernikahan berlangsung pada tahun 595 Masehi dengan mahar Nabi Muhammad untuk Sayyidah Khadijah berupa 20 ekor unta betina muda. Riwayat lain mengatakan, jika mahar Nabi Muhammad tak hanya memberikan unta saja, Nabi Muhammad juga memberikan mahar emas seberat 12,5 uqiyah. Satu uqiyah setara dengan 28 gram. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Muhammad dan merupakan satu-satunya istri yang tidak beliau poligami. Usia Sayyidah Khadijah saat menikah dengan Nabi Muhammad berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Namun ada juga yang mengatakan usia Sayyidah Khadijah saat itu tidak sampai 40 tahun. Dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad, ia memiliki 6 anak. 2 putra bernama Qasim dan Abdullah. Kemudian diikuti anak-anak perempuan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha, Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu anha, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Keempat putri Sayyidah Khadijah tumbuh menjadi muslimah yang setia dan berani. Sayyidah Zainab menikah dengan Abu Al-Ash bin Rabi dan Sayyidah Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidah Ruqayyah wafat, Utsman menikah dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 3 putri Nabi Muhammad wafat mendahului ayahandanya dan saudarinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan Fatimah Az-Zahra wafat hanya berselang 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Rumah tangga Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad sangat bahagia dan damai. Tetapi Nabi Muhammad merasakan ada sesuatu yang hilang dan beliau sangat merasa gelisah. Kemudian beliau memutuskan untuk pergi menyendiri ke Gua Hiro guna memusatkan diri sepenuhnya untuk berdoa dan merenung. Suatu hari beliau merasakan kehadiran makhluk lain yang memeluknya dalam dekapan erat. Kemudian dia melonggarkan cengkeramannya dan memintanya untuk membaca. Nabi Muhammad menjawab bahwa dia tidak bisa membaca. Tetapi makhluk itu yang tak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam mengulangi ucapan yang sama. Bacalah, bacalah. Lalu malaikat Jibril membaca ayat yang merupakan wahyu pertama dari Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. ketika Nabi Muhammad keluar dari Gua Hiro, beliau melihat wujud asli malaikat Jibril saat itu yang begitu besarnya, tengah duduk bersila di antara langit dan bumi. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, sehingga Nabi Muhammad pulang ke rumah berkeringat dan gemetar. Dia memanggil dan meminta Sayyidah Khadijah untuk menutupinya dengan selimut.
Ketika Nabi Muhammad mulai tenang, beliau memberitahu istrinya bahwa beliau takut setelah melihat wujud asli dari malaikat Jibril dan menceritakan seluruh kejadian kepada istrinya. Sayyidah Khadijah dengan penuh kesetiaan dan ketenangan menghiburnya dengan mengatakan bahwa Tuhan pasti akan melindungi beliau dari bahaya apapun. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti beliau karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang mencintai kedamaian. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, berlaku ramah, selalu memikirkan persoalan orang lain dan membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Sikap simpatik dan pemahaman yang menenangkan dari Sayyidah Khadijah memberi beliau kekuatan dan kepercayaan diri. Sayyidah Khadijah kemudian membawa suaminya bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah segera menduga sosok yang hadir di Gua Hira adalah malaikat Jibril, utusan Allah yang juga telah mengunjungi Nabi Musa alaihissalam. Waraqah yang sudah berusia uzur berharap bisa hidup lebih lama sehingga bisa melihat ketika Nabi Muhammad sebagai nabi yang dipaksa hijrah oleh kaumnya. Mendengar penuturan Waraqah, Nabi Muhammad sangat terkejut dan bertanya, apakah umatnya benar-benar berbuat seperti itu padanya? Waraqah meyakinkan beliau bahwa mereka adalah tipikal manusia yang tidak akan pernah menghargai atau mengikuti seorang nabi yang muncul di kalangan mereka. Waraqah menambahkan bila dia masih hidup pada waktu itu, maka dia akan membantu dan memberi dukungan yang kuat untuk Nabi Muhammad. Dia menambahkan jika apa yang telah dia beritahukan benar, maka suami Sayyidah Khadijah adalah Nabi Allah yang kedatangannya telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Saat Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan mulai menyebarkan agama Islam, orang-orang musyrik yang menyaksikan bahwa Islam kian hari menarik lebih banyak pengikut, mereka menggunakan semua taktik untuk menggagalkan penyebarannya agar tak semakin meluas. Kaum musyrik Mekah mengumumkan boikot politik dan ekonomi secara terbuka dan total terhadap Bani Hashim. Hal ini terjadi pada tahun ke-7 setelah Rasulullah SAW mendeklarasikan diri sebagai Nabiullah. Dampaknya sangat parah sehingga anak-anak yang tidak bersalah harus menderita kelaparan. Orang dewasa harus selamat dengan memakan daun-daun pepohonan. Namun para pengikut Rasulullah SAW yang teguh tidak berpaling dari agama yang mereka percayai. Dikisahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, ketika Rasulullah SAW hendak masuk ke rumahnya setelah berdakwah, Sayyidah Khadijah menyambut Rasulullah SAW di depan pintu. Ketika Sayyidah Khadijah hendak berdiri, Rasulullah SAW memintanya tetap di tempatnya karena posisinya sedang menyusui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dulunya Sayyidah Khadijah seorang bangsawan, kini kekayaannya habis untuk keperluan dakwah Rasulullah SAW. Seringkali tidak punya makanan, bahkan saat menyusui Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang keluar bukan ASI tetapi darah. Berhubung Rasulullah SAW lelah usai berdakwah, beliau memindahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra kecil ke tempat tidur. Seketika Rasulullah SAW berbaring di pangkuan istri tercinta. Di saat Rasulullah SAW tertidur, Sayyidah Khadijah membelai kepala beliau dengan kelembutan dan kasih sayang. Tak terasa air matanya jatuh di pipi Rasulullah SAW sehingga beliau terjaga dari tidurnya. Kemudian berkata, Dahulu engkau wanita mulia dan bangsawan, kini engkau dihina oleh orang lain. Semua orang menjauhimu, kekayaanmu habis. Apakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad? Wahai suamiku dan Nabi Allah, bukan itu yang aku tangisi. Kemuliaan dan kekayaan yang aku miliki diserahkan pada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang aku tak punya apa-apa, tetapi engkau terus memperjuangkan agama ini. Seandainya aku mati, namun perjuangan ini belum selesai, maka galilah lubang kuburku. Ambillah tulang belulangku untuk dijadikan jembatan menyeberangi sungai atau lautan. jawab
Jawab Sayyidah Khadijah, tulang-tulang itulah yang terakhir dimiliki oleh Sayyidah Khadijah dalam mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kemudian dijadikan jembatan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahnya serta mengingatkan pada manusia tentang kebesaran Allah. Kaum muslimin nyatanya berhasil keluar dari cobaan tersebut. Mereka lebih kuat dan lebih ikhlas dari sebelumnya. Sayyidah Khadijah yang terbiasa dibesarkan dalam kemewahan kini menghadapi kesulitan ekonomi. Namun ia berlaku sabar dan berani. Sikap ini merupakan bagian penting dari peristiwa boikot. Keluhuran budi pekerti Sayyidah Khadijah membuat Allah Subhanahu wa taala ridha sehingga Allah mengirimkan salam khusus untuknya. Sayyidah Khadijah adalah istri dan ibu idaman. Rumah Sayyidah Khadijah menjadi tempat yang diberkati karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Malaikat Jibril sering datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah itu dengan membawa wahyu. Rumah ini menjadi pusat Islam di mana semua sahabat dan sahabiyah sering berkunjung untuk mengambil ajaran dari wahyu yang Allah turunkan. Sayyidah Khadijah meninggal hanya 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ia meninggal pada usia 65 tahun setelah memberikan hidupnya hampir 25 tahun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islam. Di saat Sayyidah Khadijah terbaring sakit menjelang detik-detik akhir hidupnya, sebagai istri ia meminta maaf pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan kurang berbakti pada sang suami. Mendengar permohonan maaf itu, sontak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah telah mendukung dakwah Islam secara penuh dan sungguh sangat berbakti kepada suami. Di saat yang berbeda, Sayyidah Khadijah memanggil putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra sambil berbisik bahwa ajalnya akan tiba. Yang ia takutkan adalah siksa kubur. Oleh karenanya, ia meminta tolong kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra untuk memintakan sorban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa dipakai saat menerima wahyu dari Allah untuk dijadikan kain kafannya. Ia merasa malu dan takut untuk mengatakan hal itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur istri tercintanya dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya dan sudah menyediakan tempat terbaik untuknya di surga. Di saat yang sama, Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercinta. Dekapan Nabi menumpahkan air matanya serta orang-orang yang berada di sekitarnya saat itu. Kemudian malaikat Jibril turun dari langit sambil mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Untuk siapa kain kafan ini? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari menjawab salam malaikat Jibril. Kain kafan ini untuk Khadijah, engkau ya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Namun cucumu yang satu, yakni Husain bin Ali, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kain kafan dan dimandikan. Jawab malaikat Jibril sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa tidak akan pernah mendapatkan istri sebaik Sayyidah Khadijah. Pengabdiannya pada Islam dan kepada diri beliau sebagai istri sangat luar biasa. Semua hartanya dihibahkan untuk Islam. Semua pakaian kaum muslimin yang dipakai, termasuk pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapatkan dari Sayyidah Khadijah. Lalu kenapa permohonan terakhirmu hanya selembar sorban? Tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan jasad istri tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin, ibu dari semua kaum muslimin. At-Thahirah, perempuan suci, Sayyidah Nisa Quraisy, pemuka perempuan Quraisy, dan Sayyidah Nisa Al-Alamin, pemuka perempuan dunia. Sejarah mencatat separuh kekayaan kota Mekkah adalah milik Sayyidah Khadijah, tetapi menjelang wafatnya tidak ada kain kafan yang bisa menutupi jasadnya. Bahkan pakaian yang digunakannya sudah kumuh dengan 83 tambalan, diantaranya ditambal menggunakan kulit kayu. Ya Allah ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu pada Khadijah yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku ketika ada orang lain menentang dan menenteramkanku di saat orang lain membuatku gelisah. Khadijah meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku
siapa lagi yang akan membantuku? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ya Rasulullah yang akan membantumu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab menanggapi kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dikenal juga dengan sebutan Amul Huzni atau tahun kesedihan atau duka cita yang mendalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena selain istri beliau Sayyidah Khadijah wafat, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib pun wafat di tahun yang sama. Kehilangan orang-orang yang sangat berarti di kehidupan beliau itu menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Diyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari duka beliau yang begitu mendalam. Sayyidah Khadijah dikebumikan di pemakaman Al-Ma'lad di lereng Gunung Hajun di bagian atas kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau sendiri menurunkan jasad Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta dengan lembut ke dalam pusaranya. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih karena kehilangan seorang sahabat setia yang selalu mendampingi beliau dalam masa-masa sulit. Sayyidah Khadijah telah memberikan semua kekayaannya untuk penyebaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menghormati Sayyidah Khadijah tidak menikah dengan wanita lain selama Sayyidah Khadijah masih hidup, dan setelah ia wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengenangnya dengan kebaikan. Sayyidah Khadijah merupakan sebaik-baiknya istri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan penuh ketulusan dan kecintaan. Ia membawa ketenangan dalam keluarga. Semua itu ia lakukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridainya. Sayyidah Khadijah memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sayyidah Khadijah adalah sebaik-baiknya teman, sejujur-jujurnya pendamping, tempat keluh kesah dan pembawa ketentraman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantuan harta kekayaan Sayyidah Khadijah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya dan berkecukupan. Beliau juga sering berkata, Tidak ada harta yang memberikan keuntungan kepadaku sebagaimana kekayaan Khadijah yang memberikan keuntungan kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan harta kekayaan Sayyidah Khadijah untuk menolong dan membantu orang-orang yang terbelit hutang serta menangani anak-anak yatim dan fakir miskin. Dalam peristiwa boikot umat muslim oleh kafir Quraisy di lembah Abu Thalib, kekayaan Sayyidah Khadijah digunakan untuk melindungi Bani Hashim, yang dalam riwayat dikatakan Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah telah menginfakkan seluruh harta kekayaan mereka untuk melindungi Islam dan orang-orang yang diboikot. Dalam peristiwa pemboikotan di lembah Abu Thalib, Hakim bin Hazam, keponakan Sayyidah Khadijah, membawa unta-untanya yang membawa gandum dan kurma. Pada malam hari secara sembunyi-sembunyi, susah payah dan penuh mara bahaya untuk diantarkan kepada Bani Hashim. Sayyidah Khadijah adalah seorang penolong dan teman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memiliki peran yang tidak ada bandingnya dalam penyebaran Islam dengan menjadi orang pertama dalam memeluk Islam dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa setiap kali ada hadiah yang dibawa kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengirimkannya kepada seorang wanita yang menjadi sahabat Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa setiap kali seekor kambing disembelih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengirimkan sejumlah daging kepada sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Aisyah mengomentari hal ini pada suatu waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aku sangat menghormati sahabat-sahabat Khadijah karena Khadijah memiliki tempat khusus
khusus di hatiku. Sayyidah Aisyah mengatakan dia tidak pernah mengalami perasaan cemburu terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dia rasakan terhadap Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Sayyidah Khadijah, beliau akan berbicara panjang lebar memuji sifat-sifatnya dan pujian tinggi lainnya serta berdoa memohon ampunan baginya. Suatu hari Sayyidah Aisyah sudah tak bisa menahan rasa cemburu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau sangat merindukan Sayyidah Khadijah. Rasa cemburu yang begitu besar Sayyidah Aisyah kemudian mengalahkan kesopanannya dan dia berbicara dengan nada meremehkan Sayyidah Khadijah dan bertanya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat merindukan Sayyidah Khadijah, seorang istri yang sudah tua, padahal beliau dikaruniai istri yang lebih baik dan lebih muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terlihat sedih, kemudian hanya menghela nafas dan menjawab, Allah tidak pernah menggantikan untukku seorang istri yang lebih baik darinya, karena ia telah membenarkanku di saat orang-orang mengingkariku. Ia telah membantu dan menolongku ketika tidak ada seorang pun yang membantu dan menolongku. Ia memberikan hartanya kepadaku pada saat semua orang enggan untuk memberikan hartanya kepadaku. Dia beriman kepadaku ketika semua orang, bahkan anggota keluarga dan sukuku sendiri tidak mempercayaiku dan menerima bahwa aku benar-benar seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpindah agama menjadi muslimah, menghabiskan seluruh kekayaan dan hartanya untuk membantuku menyebarkan agama ini. Ini juga terjadi pada saat seluruh dunia sepertinya berbalik melawanku dan menganiayaku, dan melalui dialah Allah Subhanahu wa taala memberkatiku. wallahu a'lam bissawab.